Bab 53. Pada saat ini, tidak ada yang tahu suasana hati Sunny. Mungkin itu seperti badai laut yang terus bergulir di hatiku. Berbicara secara logis, Ye Cheng ini tidak mungkin muncul di sini sama sekali. Karena dia tidak ada hubungannya dengan keluarga yang menghancurkan keluarga 5 tahun lalu. Tapi di depannya, dia muncul, benar-benar muncul. Ye Cheng. Ye Chen. Seharusnya aku sudah menebaknya sejak lama. Dia menggumamkan beberapa kata, benar-benar terpana, dan air matanya tidak bisa dikendalikan. Sunny sudah yakin bahwa pria itu menghilang selama 5 tahun dan semua orang mengira dia sudah mati, tetapi Ye Chen yang tidak dapat menemukan tubuhnya. Anak laki-laki yang pernah menyelamatkannya tidak mati. Dia masih hidup. Selama periode hidup bersama ini, dia tidak meragukan pria muda di depannya. Meskipun pihak lain dan Ye Chen sangat berbeda dalam penampilan dan temperamen, tidak ada yang salah dengan perasaan akrab itu. Ye Chen. Dia kembali. Dia kembali dengan kemampuan untuk berteriak kepada hantu dan dewa. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan, 5 tahun yang lalu, mungkin hanya sampah keluarga Ye yang diejek oleh semua orang di Jiangcheng yang mati. Tapi sekarang, Ye Chen telah merobek topeng sampah itu, mengungkapkan warna aslinya. Di bawah topeng adalah Tuan Ye, yang tak terhitung jumlahnya orang yang melihat dan menjilat. Sunny tiba-tiba teringat melihat tubuh Ye Chen secara tidak sengaja hari itu, penuh bekas luka, mengejutkan. Apa yang dia alami dalam 5 tahun terakhir? Itu pasti menyakitkan. Menyaksikan orang tua mereka terbunuh, hidup dalam rahasia, sendirian, dan membawa kebencian, rasa sakit semacam ini jauh di luar pemahaman orang biasa. Dia tidak bisa membayangkan betapa putus asanya seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun ketika dia jatuh ke Danau Dongqian. Rasa sakit hidup lebih buruk daripada rasa sakit karena kematian. Sunny menaiki tangga selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah dia mengingat sesuatu. Hari itu, Chu Shuran dengan kejam menolak pengakuan Ye Chen di depan seluruh guru dan siswa sekolah. Dia ingat dengan jelas betapa pucatnya wajah Ye Chen. Dia hanya bisa menonton dari kejauhan, melihat banyak orang menunjuk hidung Ye Chen dan memarahinya karena sampah. Dia ingin berdiri untuk membantah, tetapi dia tidak memiliki keberanian, kekuatannya terlalu kecil. Tidak mungkin untuk bersaing dengan anak-anak yang kuat itu. Tapi dia tahu bahwa Ye Chen sebenarnya tidak sia-sia sama sekali. Cara dia mengusir para gangster itu sangat heroik, sejelas merek di hati gadisnya. Sejak itu, Ye Chen mengalami depresi, tidak memiliki wajah tersenyum, bolos kelas setiap hari, dan hidup seperti anjing yang hilang. Dia mencoba membujuk Ye Chen beberapa kali dengan mengajukan pertanyaan, tetapi dia ditolak. Sampai kemudian, Ye Chen tidak datang ke kelas selama beberapa hari, dan sekolah mengabaikannya. Dia pergi ke rumah Ye Chen, hanya untuk mengetahui bahwa keluarga Ye telah disegel, dan mulai sekarang tidak akan ada lagi keluarga Ye di Jiangcheng. Dan Ye Chen dan orang tuanya meninggal di sebuah perjamuan. Pejabat itu mengatakan itu adalah kecelakaan, tetapi semakin dia berhubungan, semakin dia menyadari bahwa ada konspirasi besar di baliknya, konspirasi yang tidak dapat dia pahami sama sekali. Setelah berjalan menuruni tangga, dia sudah datang ke Ye Chen dengan sedikit mabuk. "Kamu Chen, jangan minum." Mendengar suara renyah ini, Ye Chen sedikit terkejut, mengangkat kepalanya, dan melihat seorang gadis cantik dan bergerak. Dia sedikit terkejut dan membuka mulutnya. "Sunny, kenapa kamu di sini?" Sunny menyeka air matanya, tersenyum sedikit, berjongkok, mengambil minuman keras dari tangan Ye Chen, dan langsung menyesapnya. Dia tidak pernah minum alkohol, dan dia batuk hebat dalam sekejap. "Mengapa anggur ini begitu tersedak?" Sunny membuang minuman keras di tangannya dan berkata dengan serius, "Jangan meminumnya juga, dan pulanglah denganku nanti." Setelah berbicara, tanpa menunggu reaksi Ye Chen, dia menyalakan lilin dan dupa, membungkuk sedikit, dan bergumam, "Paman dan Bibi, ini adalah tahun kelima, sudah lama sejak saya melihatnya. Yang tidak saya harapkan adalah bahwa Ye Chen telah kembali. Benar-benar kembali. Paman dan Bibi, jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengaturnya dan menjaganya agar tidak main-main. Tapi sejujurnya, saya sangat bangga pada Anda karena memiliki anak seperti itu, dia yang paling cantik yang pernah saya lihat, anak laki-laki yang luar biasa, sungguh." Ye Chen menatap gadis di depannya dan mengatakan bahwa, seolah-olah dia sedang mengobrol dengan kerabatnya, dia tahu bahwa semuanya tidak perlu dijelaskan, dan gadis pintar itu tahu harus berkata apa kapan. Setelah berbicara selama sekitar 15 menit, Sunny menyalakan uang kertas, dan ketika uang kertas itu habis, Sunny berdiri, menepuk bahu Ye Chen dan berkata, "Kamu di sini tadi malam, kamu berbau seperti alkohol, kamu bau sampai mati."
Orang tuamu sudah menyuruhku untuk membiarkanku menjagamu, jadi sekarang kamu pulang dan mandi lalu tidur siang, kamu dengar. Ye Chen merasa sedikit hangat di hatinya, tetapi masih dengan keras kepala berkata, kamu bukan menantu perempuanku? Sunny menegangkan dadanya yang bangga. Paman dan bibi berkata lagi, sebelum kamu menemukan menantu perempuan, aku akan bertindak sebagai menantu wakilmu. Apakah kamu mendengarku? Sekarang, pulanglah denganku, jika kamu memiliki hal lain untuk dikatakan, aku akan ikut denganmu lain kali. Ye Chen melirik batu nisan orang tuanya dan berpikir, mungkin ini yang paling ingin dilihat orang tua. Dia berlutut beberapa kali lagi, dan kemudian membiarkan San Yi turun gunung terlebih dahulu, membiarkan dirinya mengucapkan sepatah kata pun. San Yi secara alami setuju dan berjalan menuruni gunung. Saat San Yi berjalan pergi, Ye Chen melirik kepala yang terbungkus kantong plastik, menggigit jarinya, dan menekan tanda di batu nisan. Mulai hari ini, sampah Ye Chen telah mati di Danau Dongqian, dan sekarang Ye Chen akan mengambil kembali mereka yang hilang. Aku secara pribadi akan menangani orang-orang itu di Unhu Villa. Pria di atas, aku, Ye Chen, akan secara pribadi menariknya keluar dari altar. Ye Chen akhirnya pergi. 1 jam kemudian, gadis lain muncul di tangga Gunung Tiandang. Gadis itu cukup cantik, mengenakan kemeja di bagian atas tubuh dan jaket degel khusus di bagian luar. Kemeja itu sama sekali tidak menutupi dada bangga Curlina. Yah, Anda pasti bisa menggunakan kata setan untuk menggambarkannya. Dia. Tubuh bagian bawah mengenakan celana panjang hitam yang menonjolkan sosoknya yang tinggi, ramping, dan ramping. Dengan sepasang sepatu ujung runcing bertumit rendah hitam LV, seluruh orang terlihat serius dan tak terjangkau. Jika Ye Chen dan San Yi ada di sini, mereka pasti akan mengetahui bahwa gadis ini adalah Chu Xuran. Chu Xuran mengalami mimpi buruk kemarin, ketika dia bangun, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya basah kuyup. Ketika dia melihat kalender, dia tiba-tiba menyadari bahwa 5 tahun telah berlalu sejak insiden Yunhu Villa. Dia membiarkan pengemudi mengemudi ke Gunung Tiandang. Dia akhirnya menemukan batu nisan dari 3 anggota keluarga Ye. Berdiri di depan batu nisan, dia melihat foto Ye Chen, alisnya sedikit tidak berdaya, Ye Chen, itu hanya lelucon dari saya, Chu Xuran. Saya tidak berharap Anda berakhir. Dalam situasi seperti itu, 5 tahun telah berlalu, aku sedikit menyesalinya. Tapi aturan dunia ini seperti ini, yang lemah memakan yang kuat, dan yang lemah hanya memenuhi syarat untuk dimainkan oleh yang kuat. Jika keluarga Anda lemah, Anda akan dihancurkan oleh gelombang pria besar itu, dan jika kamu lemah, kamu akan dipermainkan oleh anggota keluarga kami. Semoga kamu bisa menghibur ketika kamu sampai di sana, jangan seperti sampah lagi, atau aku, Chu Xuran, masih akan memandang rendah kamu. Itu, ayo pergi. Tepat ketika Chu Xuran hendak berbalik, dia tiba-tiba menyadari bahwa lilin itu masih menyala, jelas dia telah datang. Keluarga Ye telah sangat menurun sehingga masih ada orang yang mau datang untuk beribadah. Matanya perlahan-lahan mendarat di kantong plastik hitam lagi, dan dia mengendus sedikit dengan hidungnya yang tinggi, dan dia benar-benar mencium bau darah. Dia mengerutkan kening, membungkuk sedikit, dan membuka kantong plastik. Bab 54. Tas dibuka. Chu Xuran melihat kepala berdarah. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar, dan dia menutup mulutnya, matanya penuh ketakutan pada saat ini. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu kepala di dalam tas ini. Kanaya. Itu sebenarnya Yao Jingwu. Yao Jingwu, master seni bela diri dari Provinsi Jiangnan. Cakar awan emas tangan pertama hampir terkenal di dunia seni bela diri kuno di Provinsi Jiangnan. Setahun yang lalu, dia secara pribadi pergi ke Gunung Yunsu bersama ayahnya untuk mengunjungi orang ini. Pada saat itu, ayahnya memberitahu dia bahwa pria ini akan direkrut oleh keluarga besar di ibu kota, dan dia pasti akan terbang ke langit. Yang terpenting, setahun yang lalu, dia juga melihat pria ini melukai 10 master seni bela diri dalam sebuah kompetisi. Mengerikan. Tetapi pada saat ini, Yao Jingwu, yang kekuatannya sangat menakutkan, benar-benar terbunuh. Itu bahkan dipotong dengan kejam oleh seseorang dan meletakkannya di batu nisan keluarga Ye. Sebagai pengorbanan. Siapa ini? Siapa yang memiliki kekuatan untuk membunuh master seni bela diri? Dan dia memperhatikan bahwa mata Yao Jingwu melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum dia meninggal. Apa yang dia lihat sebelum dia mati? Apakah Jiang Cheng akan berubah? Pada saat ini, meskipun kemampuan psikologis Chu Xuran sangat kuat, dia merasakan hawa dingin di belakangnya.
Itu adalah eksistensi yang dapat membunuh seorang Grandmaster, yang cukup untuk mengubah pola seluruh Jiangcheng dan bahkan provinsi Jiangnan. Apakah Jiangcheng akan berubah? Dia melihat tanda darah di batu nisan keluarga Ye lagi. Darahnya belum sepenuhnya kering, menunjukkan bahwa orang itu belum pergi terlalu jauh. Mengapa orang itu meletakkan kepala Yao Jingu di batu nisan keluarga Ye? Kamu keluarga, Yao Jingu, kenapa hari ini, apa ada hubungannya? Mata Chu Shuran dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, pupilnya melebar. Dia memikirkan kemungkinan yang hampir mustahil. Satu-satunya hubungan antara keluarga Ye dan Yao Jingu adalah perjamuan di Unhu Villa 5 tahun lalu. Yang lebih aneh lagi adalah pembantaian perjamuan itu terjadi 5 tahun yang lalu hari ini. Semuanya terhubung, itu seperti balas dendam. Seseorang datang untuk membalas dendam pada Yao Jingu. Untuk keluarga Ye yang menghancurkan keluarga di Unhu Villa 5 tahun lalu. Tidak hanya itu, tetapi Chu Shuran memikirkan kematian Chen Zhenguo dan Chen Feng beberapa hari yang lalu. Kematian mereka sama kejamnya. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuh mereka. Saya hanya tahu bahwa mereka berdua tampaknya telah melihat hal-hal yang sangat menakutkan sebelum mereka mati. Chen Zhenguo, Chen Feng, dan sekarang Yao Jingu, keluarga Ye, satu-satunya koneksi adalah perjamuan di Unhu Villa 5 tahun lalu. Pada saat ini, hati Chu Shuran dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak, dan rasa kematian perlahan merayap ke dalam hatinya. Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Karena keluarga Chu mereka juga ada di perjamuan itu, siapa yang tahu jika keluarga Chu akan menjadi keluarga Chen kedua? Akankah dia, Chu Shuran, menjadi Yao Jingu kedua yang kepalanya dipenggal dan dikorbankan untuk keluarga Ye? Siapa itu? Siapa yang ingin membalas dendam keluarga Ye? Chu Shuran tidak memikirkannya lagi, dia segera pulang, dan bahkan meminta pelayannya untuk menyelidiki semua kamera di dekat Gunung Tiandang. Jika dia tidak dapat menemukan orang di baliknya, dia tidak akan merasa nyaman sama sekali. Ini tentang hidup dan mati keluarga Chu. Tapi sesuatu yang lebih aneh terjadi, semua kamera di Gunung Tiandang dibersihkan dari data hari itu. Bahkan kamera lalu lintas 5 km jauhnya memiliki masalah. Siapa yang memiliki sarana untuk mengontrol sistem pemantauan seluruh Jiangcheng? Ini sudah merupakan kemampuan untuk menutupi langit dengan satu tangan. Chu Shuran menemukan bahwa orang di belakangnya seperti hantu. Tidak dapat menangkap. Punggungnya benar-benar basah, dia tidak lagi ragu-ragu, mengangkat telepon, dan menelepon, "Ayah, itu tidak baik, sesuatu terjadi." Kebanyakan apartemen. Ye Chen dan Sunny kembali ke rumah. Sunny tiba-tiba menyeret Ye Chen ke toilet untuk mandi, dan kemudian berdiri tepat di pintu untuk mendesak Ye Chen untuk berbaring dan menebus tidurnya. Di tengah hari, Ye Chen benar-benar tidak bisa tidur. Selain itu, sebagai seorang kultivator, tidur adalah pilihan baginya. Melihat Ye Chen menolak untuk tidur, Sunny mengkhawatirkan Ye Chen, dia pikir Ye Chen masih memikirkan kematian orang tuanya. Itu pasti memukulnya dengan keras. Jika itu adalah dirinya sendiri, dia mungkin sudah pingsan sejak lama. Berjanjilah padaku, kamu bisa tidur sebentar. Kamu belum tidur sepanjang hari. Dari sudut pandang medis, ini sangat buruk untuk tubuhmu. Sunny berjalan masuk, berdiri di depan Ye Chen, dan berkata dengan lembut. Faktanya, dia tidak tidur selama hampir 1 malam, dan sekarang dia sedikit mengantuk, dan dia bahkan menguap. Ye Chen secara alami menyadari kantuk Sunny. Gadis itu menduga bahwa dia telah ketakutan selama sehari semalam. Sampai batas tertentu, itu sepenuhnya salahnya sendiri. Poin kuncinya adalah Sunny tidak menanyakan tentang tadi malam. Sepertinya bahwa dia tidak ingin memberi tekanan pada dirinya sendiri. Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi dia masih berkompromi, "Saya bisa tidur jika Anda mau, tetapi Anda harus berbaring dan tidur juga." Ketika Sunny mendengarnya, dia salah memahami artinya, berpikir bahwa Ye Chen akan tidur dengannya, wajahnya langsung memerah, dan dia berkata dengan nada centil, "Chen Ye, mengapa pikiranmu begitu buruk sepanjang hari?" Wajah Ye Chen penuh keraguan, dia tidak memiliki pikiran buruk, dia hanya memintamu untuk kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Tepat ketika dia akan menjelaskan, Sunny menggigit bibirnya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan mulai menanggalkan pakaian. "Melihat kamu membeku tadi malam, aku dengan enggan menyetujui permintaan kasarmu, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Sentuh aku, jika kamu menyentuhku, aku akan menggigitmu." Ye Chen benar-benar tercengang. Apakah Sunny akan tidur dengannya? Seorang cantik dengan tubuh yang begitu panas benar-benar mulai menanggalkan pakaiannya. Dia menelan ludah, mengharapkan sesuatu di hatinya, tetapi Sunny baru saja melepas jaketnya, bukan t-shirt di dalamnya, sosok bangga itu tidak sepenuhnya terekspos. Sunny melirik celananya,
tidak mungkin tidur dengan jeans, jadi dia memerintahkan Ye Chen, kamu tutup matamu dan tidur, aku akan melepas celanamu. Ye Chen secara alami mengerti, tertidur dengan cukup jujur, dan menutup matanya. Segera, dia merasakan tubuh lembut yang hangat memasuki selimutnya. Sunny tertidur di sisinya dengan memunggungi dia. Bahkan dengan pakaian, Ye Chen masih bisa merasakan tubuh panas iblis, dan bahkan mencium aroma tubuh samar Sunny dari ujung hidungnya. Sunny sepertinya memperhatikan tatapan Ye Chen, berbalik dan menghadap Ye Chen. Dia sedikit gugup, dan berpura-pura tenang, saya memperingatkan Anda, saya telah belajar Taekwondo, saya menendang orang dengan sangat baik, jika Anda berani memilikinya. Saya akan menendang ke samping, dan kemudian mengayunkan ekor naga. Sepertinya ekor naga itu bukan Taekwondo, kata Ye Chen lemah. Sunny, apa yang kamu lakukan? Aku membuatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Sunny berbalik dan kembali ke postur aslinya. Ruangan itu menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama, Sunny berkata dengan lembut, Ye Chen. Apakah kamu tidur? Tidak. Aku sedikit takut sekarang, bolehkah aku memelukmu, sebentar saja? Ye Chen memandang seorang gadis menawan di depannya, tentu saja dia tidak akan menolak, dan berkata, oke. Berbalik, jika kamu memeluknya dari depan, posisi itu terlalu memalukan, suara Sunny lembut, wajahnya semerah darah. Dia tidak tahu mengapa dia membuat permintaan kasar seperti itu, dan bahkan khawatir Ye Chen akan berpikir dia sedikit sembrono. Ye Chen melakukan apa yang dia lakukan, dan segera, dia merasakan kehangatan yang mencuat. Itu adalah tubuh seorang gadis. Dan Ye Chen bahkan merasa punggungnya menempel di gunung kebanggaan Sunny. Hampir area kemelekatan yang luas.